Perkenalkan, saya Perdana Gemilang Manurung, NIM 2203111059, mahasiswa yang mengambil mata kuliah Penelitian Tindakan Kelas semester 6 yang diampu oleh Bapak Dr. Syamsul Arif Siregar MPD dan Ibu Lasena Sialagan MPD. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan laporan atau skripsi penelitian tindakan kelas yang berjudul peningkatan kemampuan menganalisis keterkaitan unsur intrinsik suatu cerpen dengan kehidupan sehari-hari melalui metode Jigsaw pada siswa kelas 10-7 SMA Negeri 1 Comal yang disusun oleh Desi Fatmala Harliani dari Universitas Negeri Semarang pada tahun 2013. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan tentang 4 topik. Topik yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa yang dilakukan peneliti dan sampai ia merumuskan masalah dalam penelitian tindakan kelas. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kecermatan peneliti dalam memilih teori. Yang ketiga, saya akan menjelaskan terkait teknik dan instrumen pengumpulan data. Dan yang keempat, saya akan menjelaskan dan mengomparasikan bagaimana proses dan siklus 1 dan siklus 2 berlangsung. Baik, langsung saja pada pembahasan pertama. Nah, sebelum peneliti merumuskan masalah pada penelitian tindakan kelas, seperti yang sudah sama-sama kita pahami dan sama-sama kita pelajari, bahwa sebelum merumuskan masalah, tentunya diperlukan identifikasi masalah dan analisis masalah. Nah, untuk menemukan kedua hal tersebut, diperlukan suatu cara atau dibutuhkan suatu teknik. Nah, pada laporan ini, peneliti menggunakan teknik observasi awal. Nah, di sini dikatakan peneliti pada saat peneliti melakukan observasi di sekolah tersebut, peneliti menemukan beberapa masalah yang menunjukkan bahwa siswa kurang antusias mengikuti pembelajaran membaca cerpen. Nah, di sini dikatakan siswa merasa kesulitan dalam memahami isi cerpen dan mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian hal ini juga dibuktikan dengan nilai rata-rata kelas 67. Dan nilai ini belum mencapai KKM, sementara KKM-nya itu 70. Nah, di sini terlihat peneliti mulai mengidentifikasi apa sebenarnya yang menjadi masalah dalam pembelajaran di kelas 10-7 SMA Negeri 1 Comal ini. Dan yang kedua, peneliti juga mengatakan bahwa teknik yang digunakan oleh guru tidak mengubah perilaku siswa dalam pembelajaran. Di kegiatan pembelajaran yang digunakan oleh guru itu sebatas menemukan unsur intrinsik cerpen saja, tanpa memperhatikan kaitan unsur-unsur intrinsik tersebut dengan kehidupan sehari-hari siswa. Nah, hal ini yang dirasa peneliti masih kurang tepat untuk membelajarkan kemampuan menganalisis keterkaitan unsur intrinsik cerpen dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian peneliti juga mengatakan bahwa masalah yang dihadapi sekarang ini adalah menentukan teknik atau strategi pembelajaran sastra yang tepat agar dapat memberikan sumbangsih yang maksimal untuk pendidikan secara utuh. Dan kesulitan-kesulitan yang dialami siswa tersebut dalam mengapresiasi sebuah cerpen, ya kemungkinan itu disebabkan oleh kemampuan siswa yang kurang atau pemilihan metode dari guru yang tepat. Nah, di sini terlihat peneliti mulai menganalisis dan peneliti mulai uh,
membuat suatu pilihan-pilihan masalah yang nantinya akan dia rumuskan. Dan yang terakhir, peneliti mengatakan bahwasannya guru masih melaksanakan pembelajaran yang teoretis. Ya, seperti kita bersama, bahwasannya pada pembelajaran mengapresiasi cerpen tentunya diperlukan eh, lebih banyak praktik daripada eh, teori dan seperti metode ceramah seperti ini. Dan di sini juga dikatakan dalam pembelajaran, guru memberi pertanyaan yang dirasa membuat siswa menjadi kurang termotivasi dalam belajar. Di sini juga diperkuat oleh eh, teori-teori, beberapa kelemahan dari teknik ceramah, dan beberapa hal tersebut menyebabkan kegagalan dalam pembelajaran cerpen. Dan kegagalan tersebut tercermin dari banyaknya siswa yang mengalami ketidakjelasan dalam memahami cerita pendek. Di sini juga peneliti menggunakan teori untuk memperkuat argumennya. Nah, berdasarkan masalah-masalah tersebut, peneliti akhirnya merumuskan masalah sebagai berikut. Pertama, bagaimana proses pembelajaran menganalisis keterkaitan unsur intrinsik dengan kehidupan sehari-hari melalui metode jigsaw. Kemudian, bagaimana peningkatan kemampuan menganalisis unsur-unsur keterkaitannya. Kemudian, yang ketiga, bagaimana perubahan perilaku siswa kelas 10-7 selama mengikuti pembelajaran menganalisis keterkaitan unsur intrinsik cerpen dengan kehidupan sehari-hari melalui metode jigsaw. Nah, itu adalah bagaimana atau apa yang dilakukan peneliti sampai ia dapat merumuskan masalah penelitian tindakan kelas. Yang pada intinya, peneliti melakukan observasi awal. Dari observasi awal tersebut, peneliti mulai mengidentifikasi masalah, kemudian menganalisis masalah, dan kemudian merumuskan masalah-masalah yang relevan dan masalah-masalah yang memang urgensi untuk memiliki urgensi untuk diselesaikan. Kemudian pada pembahasan yang kedua, bagaimana kecermatan peneliti dalam memilih teori. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya berdasarkan judul yang sudah kita lihat bersama-sama, kemampuan menganalisis unsur intrinsik suatu cerpen juga dan metode jigsaw. Berarti ada dua variabel di sini. Dan di sini peneliti menjelaskan tentang hakikat cerita pendek, pengertiannya. Peneliti menggunakan teori-teori yang tergolong masih baru karena masih di tahun 2000-an. Di sini tahun 2010 teori Suharyanto menyatakan dalam bahasa Inggris perkataan fiktif mengandung pengertian non-real. Nah, di sini juga menggunakan teori dari Nuryatin tahun 2010 yang mengatakan tentang definisi cerpen. Pada dasarnya adalah karya fiksi atau sesuatu yang dikonstruksikan. Dan di sini juga dijelaskan tentang karakteristik cerpen, unsur intrinsik cerpen, alur, latar, juga menggunakan teori yang masih relevan dan tergolong masih baru. Kemudian tokoh dan penokohan, penokohan, sudut pandang, gaya bahasa, tema, juga menggunakan teori tahun 2002, tahun 2001, amanat tahun 2002, meskipun ada juga dicantumkan teori-teori yang tahun 90-an yang mungkin tidak relevan lagi atau
mungkin sudah banyak diperbarui oleh teori-teori yang terbaru. Dan di sini juga dijelaskan terkait keterkaitan unsur intrinsik dengan kehidupan sehari-hari, kemudian kemampuan menganalisisnya, tujuan pembelajaran, pemilihan materi pembelajaran, kemudian penilaian pembelajaran, kemudian masuk kepada metode yang tadi, hakikat pembelajaran kooperatif, kemudian pengertiannya, karakteristik juga menggunakan teori yang masih relevan, masih terbaru tahun 2012 yang dikemukakan oleh Slavin tentang karakteristik pembelajaran kooperatif. Kemudian dijelaskan terakhir metode Jigsaw. Di sini menggunakan teori menurut Amri dan Amadi tahun 2009. Di sini dijelaskan tentang metode pembelajaran Jigsaw. Di sini juga dijelaskan kelebihan dan kelemahannya dari metode Jigsaw, pembelajaran menganalisis. Nah, sudah sampai di situ. Pada intinya, dalam kajian teori, pada dasarnya peneliti sudah menggunakan teori-teori yang relevan, teori yang masih terbaru, namun peneliti juga mencantumkan teori-teori yang tergolong sudah lama, tahun 90-an. Kemudian pada pembahasan yang ketiga, terkait teknik pengumpulan data, teknik dan instrumen pengumpulan data. Nah, seperti yang kita ketahui, cara mudah untuk membedakan antara teknik dan instrumen adalah dengan mengingat kata kunci dari kedua hal tersebut. Ketika kita mendengar kata teknik, berarti kita terfokus kepada satu kata, yaitu cara. Cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Dan kemudian instrumen. Instrumen itu adalah alat. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Jadi ketika caranya sudah ada, maka kita membutuhkan alat untuk melakukan cara atau teknik tersebut. Nah, di sini dalam penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data, teknik tes dan teknik non-tes. Peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan tes yang dilakukan sebanyak 2 kali pada siklus pertama dan siklus kedua. Kemudian teknik non-tes yaitu teknik observasi, wawancara, teknik jurnal, teknik dokumentasi foto. Nah, kemudian untuk instrumennya, peneliti menggunakan instrumen tes dan instrumen non-tes. Instrumen tesnya seperti berikut. Peneliti melakukan tes, dan untuk instrumen non-tesnya di sini dijelaskan ada pedoman observasi, pedoman dokumentasi foto, pedoman jurnal, pedoman wawancara. Baik, itu tadi penjelasan mengenai teknik dan instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini. Kemudian, pembahasan yang terakhir kita akan membahas tentang bagaimana penjelasan dan komparasi antara siklus 1 dan siklus 2. Karena dalam penelitian tindakan kelas ini hanya berlangsung sampai siklus kedua. Nah, di sini dikatakan indikator kuantitatif
Keberhasilan klasikal adalah siswa yang mencapai nilai 70, setidaknya berjumlah 70% dari jumlah seluruh siswa yang diteliti. Dan indikator kualitatifnya dilakukan berdasarkan teknik non-tes. Siswa dinyatakan berhasil jika perilakunya berubah ke arah positif dari sebelumnya. Nah, sini sudah dijelaskan 4 perilaku-perilaku positif tersebut. Nah, kemudian indikator proses. Aspek-aspek yang diamati dalam proses pembelajaran meliputi intensif atau tidaknya proses penumbuhan minat siswa untuk menganalisis, kemudian kondusif atau tidaknya proses diskusi. Ketiga, yang kedua tadi kondusif atau tidaknya proses diskusi dalam kelompok ahli. Nah, yang ketiga ini kondusif atau tidaknya proses diskusi dalam kelompok asal. Kemudian yang keempat, intensif atau tidaknya proses evaluasi dalam menemukan keterkaitan unsur intrinsik cerpen. Dan yang kelima, reflektif atau tidaknya suasana saat kegiatan refleksi pada akhir pembelajaran. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Untuk siklus baik, di sini dikatakan proses pembelajaran menganalisis keterkaitan unsur intrinsik cerpen dengan kehidupan sehari-hari mengalami peningkatan dari siklus 1 ke siklus 2. Ini artinya ketika dilakukan siklus 2 itu artinya ditemukan masalah-masalah dalam siklus pertama dan kemudian direfleksikan dan kemudian dilakukan tindakan perbaikan ke siklus kedua. Di sini dikatakan pada aspek yang pertama tadi dalam indikator proses. Nah, di sini siklus 1 tercatat 32 atau sebesar 80% dalam kategori baik. Siswa berminat untuk mengikuti pembelajaran. Pada aspek pertama, di siklus 1, 32 atau sebesar 80%. Dan pada siklus kedua, mengalami peningkatan, itu sebanyak 35 siswa atau 87,5% siswa berminat mengikuti pembelajaran. Artinya terjadi peningkatan di aspek pertama ini, sebesar 7,5%. Kemudian pada aspek kedua, dalam siklus 1, terdapat 24 siswa atau sebesar 60% dalam kategori kurang kondusif pada proses diskusi dalam kelompok ahli. Dan kemudian mengalami peningkatan pada siklus 2 sebanyak 17,5% menjadi 31 siswa atau 77,5%. Kemudian pada aspek ketiga siklus pertama sebanyak 30 siswa atau 75% termasuk kategori baik siswa mampu berdiskusi secara kondusif. Dan kemudian di aspek ketiga pada siklus kedua terjadi mengalami peningkatan 2,5% itu sebanyak 31 siswa dari yang tadinya 30 siswa. Nah, mengalami peningkatan menjadi 31 siswa atau 77,5% kondusif pada proses diskusi kelompok asal. Dan pada aspek yang keempat, siklus pertama sebanyak 35 siswa atau 87,5% termasuk kategori sangat baik. Kemudian pada siklus kedua, aspek keempat yang tadi mengalami peningkatan sebesar 5% menjadi sebanyak 37 siswa atau 92,5%. Kemudian aspek yang terakhir, aspek kelima, siklus pertama, sebanyak 36 siswa atau 90% siswa mampu mengikuti kegiatan refleksi dengan baik. Kemudian pada siklus keduanya, mengalami peningkatan sebesar 5% menjadi sebanyak 38 siswa atau 95% siswa mampu mengikuti kegiatan refleksi dengan baik.
Dan yang kedua, hasil tes pada siklus pertama memperoleh nilai rata-rata 68,9. Kemudian hasil tes siklus pertama belum mencapai KKM. Maka dilakukan siklus kedua, dan pada siklus kedua mengalami peningkatan dan siswa memperoleh nilai rata-rata 81,9. Peningkatan keterampilan ini disebabkan oleh meningkatnya pemahaman siswa terhadap materi keterkaitan unsur intrinsik cerpen dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini terbukti dengan rata-rata nilai siswa sudah mencapai melewati batas ketuntasan. Kemudian peningkatan nilai rata-rata ini membuktikan keberhasilan pembelajaran menganalisis keterkaitan unsur intrinsik cerpen dengan kehidupan sehari-hari melalui metode Jigsaw. Dan yang terakhir, perubahan perilaku siswa kelas 10-7 SMA Negeri 1 Comal mengalami peningkatan ke arah yang positif setelah dilaksanakan pembelajaran menganalisis keterkaitan unsur intrinsik cerpen dengan kehidupan sehari-hari melalui metode Jigsaw. Di sini dikatakan pada siklus pertama, siswa cenderung pasif, kurang memperhatikan penjelasan guru, mereka kurang serius dalam berlatih dan kurang percaya diri. Nah, setelah dilakukan perbaikan, dilakukan lagi pembelajaran pada siklus kedua, terjadi perubahan perilaku ke arah yang positif, diantaranya siswa berubah menjadi aktif dari yang tadinya pasif, kemudian dari yang tadinya tidak memperhatikan penjelasan guru, bermain. Pada siklus kedua ini, mereka lebih memperhatikan penjelasan guru, dan kemudian serius dalam berlatih, dan kemudian menjadi lebih percaya diri. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait laporan PTK yang berjudul Peningkatan Kemampuan Menganalisis Keterkaitan Unsur Intrinsik Suatu Cerpen dengan Kehidupan Sehari-hari melalui metode Jigsaw pada siswa kelas 10-7 SMA Negeri 1 Comal. Kepada Bapak dan Ibu, saya mengucapkan terima kasih.